Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan merepresentasikan progres aplikasi proyek 4 yang telah kami lakukan hingga pekan UTS. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok saya sendiri Ripir Pansyah dengan NIM 231511089. Saya Fauzan Rizky Ramadan dengan NIM 231511076. Saya Muhammad Fahri Khairiansyah dengan NIM 231511084. Baik, jadi untuk aplikasi yang kami buat adalah aplikasi bernama PikPom. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi platform olahraga yang dibuat untuk membantu dan membimbing pengguna dalam menjalani aktivitas workout secara efektif. Jadi setiap gerakan latihan akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi pengguna bisa memilihnya berdasarkan tujuan dan kemampuan fisik pengguna. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur penjadwalan mingguan yang memungkinkan pengguna mendapatkan program latihan yang terstruktur dan berkelanjutan agar mencapai hasil yang optimal. Lalu di sini terdapat fitur yang telah dikerjakan selama ini. Yang pertama adalah autentikasi yang terdiri dari login, registrasi, reset password, dan forget password. Selanjutnya ada list gerakan yang terdiri dari list gerakan exercise dan filter list gerakan exercise. Kemudian ada pembuatan jadwal. Di sini jadwalnya itu untuk latihan membuat massa otot, ketahanan jantung dengan 3 difficulty, yaitu beginner, intermediate, dan juga extreme. Selanjutnya ada memulai latihan, dan yang terakhir log latihan, yang terdiri dari create log dan display log. Next. Nah, di sini juga ada timeline dari progres pengerjaan kami. Yang pertama, minggu pertama itu kita menentukan topik dan fitur. Lalu minggu kedua menganalisis dan mendesain aplikasinya. Dan juga mencari aset gerakan untuk exercise-nya. Minggu ketiga kita membuat API, autentikasi, list gerakan, jadwal, dan juga log aktivitas. Nah, yang terakhir itu minggu keempat itu kita setup tampilan beranda dan juga navigation yang ada di mobile-nya. Lalu setup template, color, dan juga font-nya. Setelah itu kita membuat tampilan list gerakan, tampilan autentikasi, dan tampilan untuk jadwal. Di sini terdapat kelas diagram yang dimana ada kelas log, schedule, exercise, user, dan out. Jadi di sini kelas log itu terdiri dari atribut ID, timestamp, set, dan repetition dengan metode yang memiliki create, find by user, dan get user workout summary. Kemudian ada kelas schedule yang memiliki atribut ID, type, dan juga day, dan metode yang terdiri dari create, update exercise schedule, find by UID, delete schedule, dan delete exercise schedule. Kemudian ada kelas exercise yang memiliki atribut seperti ID, name, type, muscle, equipment, difficulty, instructions, dan juga image. Dan juga memiliki metode seperti create exercise, get exercise by ID, update exercise, dan juga delete exercise. Kemudian ada kelas user yang memiliki atribut ID, email, name, dan juga password. Kemudian di sini ada kelas out yang terdiri dari metode, login, register, verify register, forgot password, reset password, change password, check token, dan juga get user by token. Lalu di sini kelas log dengan kelas schedule memiliki relasi agregat, lalu untuk kelas schedule dan kelas exercise memiliki hubungan agregat, kelas schedule dengan kelas user memiliki hubungan agregat, lalu untuk kelas user dan kelas out memiliki hubungan composition. Next. Baik, selanjutnya di sini ada enumeration. Yang pertama di sini ada enum muscle group, di mana enum muscle group ini
memiliki isian cukup banyak, di mana kami membuat isiannya itu untuk tipe semua muscle-nya. Sehingga dalam pembuatan otot, si penggunanya itu dapat lebih proporsi dalam membentuk ototnya. Kemudian ada tipe Enum Equipment, di mana di sini ada body only dan dumbbell. Jadi kami menyesuaikan equipment-nya agar si pengguna itu dapat melakukan workout-nya itu di mana saja. Kemudian ada exercise type-nya, ada strength atau latihan kekuatan atau latihan membentuk otot, kemudian ada cardio atau latihan ketahanan jantung. Kemudian untuk difficult levelnya ada beginner, intermediate, dan expert. Next. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Di sini untuk front end-nya kami membuat aplikasi mobile dengan bahasa Kotlin yang ditambah dengan Jetpack Compose. Untuk komunikasi dengan back-end-nya, kami menggunakan REST API dengan komunikasi data menggunakan JSON. Lalu untuk back-end-nya sendiri, kami menggunakan Golang, di mana back-end ini berfungsi untuk membuat logika-logika dan menghubungkan dengan database. Nah, untuk database-nya ini sendiri menggunakan PostgreSQL. Selanjutnya ada pembagian fitur. Untuk saya sendiri, Fauzan Rizky Ramadan, saya membuat fitur login, registrasi, lalu forget password, di mana forget password ini jika user lupa passwordnya akan mengirimkan email untuk verifikasi dan juga user bisa mengubah passwordnya. Untuk reset password ini, user akan menginputkan password lama dan juga password barunya. Nah, untuk create log ini akan menyimpan latihan-latihan yang dilakukan user setiap harinya. Nah, dan display log ini untuk menampilkan histori latihan yang telah dilakukan oleh user. Lalu di sini saya sebagai Muhammad Fahri Khairiansyah mengerjakan fitur list exercise. Jadi list exercise ini itu menampilkan semua list gerakan-gerakan yang telah diambil dari REST API. Lalu untuk filter list exercise ini untuk memfilterisasi list-list yang telah ditampilkan. Jadi kita bisa menggunakan filter seperti berdasarkan equipment, tipe, lalu muscle, dan juga difficulty. Next. Kemudian ada pembagian fitur untuk saya, Rifki Irfansyah, di mana yang pertama ada fitur create schedule untuk pembuatan jadwal, fitur start exercise untuk menjalankan latihan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, fitur change day schedule untuk mengubah hari tertentu ke hari lain dalam sebuah jadwal. Fitur ini dibuat agar pengguna bisa menyesuaikan hari terhadap jadwal yang sudah dibuat. Jika dirasa hari tertentu tidak bisa, pengguna dapat mengubah ke hari lain. Kemudian ada fitur change set dan repetisi untuk mengatur set dan repetisi agar beban latihannya bisa disesuaikan oleh pengguna. Karena seiring berjalannya waktu, pengguna harus menambah repetisi atau bebannya agar latihannya bisa berprogresif. Kemudian ada fitur add day with exercise in schedule. Jadi pengguna dapat menambahkan hari ke jadwal yang sudah dibuat. Kemudian ada fitur add, edit, delete exercise untuk menyesuaikan, mengupdate exercise dalam satu jadwal. Fitur ini dibutuhkan agar pengguna dapat menyesuaikan jenis gerakannya apabila ada gerakan yang dirasa ingin ditambah atau diubah. Next. Untuk selanjutnya ada demo aplikasi. Next. Jadi di sini saya telah membuat beberapa API, terutama untuk schedule atau jadwal. Jadi di sini ada API get schedule by user ID, di mana API ini akan
nge-get jadwal berdasarkan nilai user ID-nya. Langsung saja. Nah, ketika si user ID-nya ini memiliki jadwal, maka akan tampil sukses seperti ini. Namun jika tidak, akan tampil halaman error seperti ini. Nah, API tersebut saya gunakan untuk di halaman home, yaitu pada card your schedule. Ketika si user ID ini memiliki jadwal, maka cardnya ini akan menampilkan your schedule. Namun ketika si API-nya itu menampilkan halaman error, maka si cardnya itu akan menyesuaikan, yaitu set your schedule atau disuruh untuk membuat schedule. Nah, seperti ini ketika si user ID-nya belum membuat jadwal, maka card-nya akan menampilkan card set your goal. Kemudian selanjutnya ada API untuk insert exercise schedule yang menggunakan metode post, di mana API ini akan meminta parameter body, ID user, ID exercise, die, set, repetition, serta type. Langsung saja saya demokan. Nah, ketika si jadwalnya berhasil, maka akan menampilkan sukses seperti ini. API tersebut saya gunakan untuk membuat si jadwalnya ini. Nah, ketika si jadwalnya berhasil dibuat, akan mengeluarkan pop-up sukses, serta si card-nya itu ikut berubah. Ketika card-nya ini dipencet, dia akan menampilkan jadwal yang sudah terbuat. Nah, jadwal-jadwal ini bisa dilihat. Nah, ketika si harinya bukan hari ini, maka si exercise-nya ini tidak dapat dimulai. Namun jika harinya hari ini, maka akan dapat dimulai. Seperti ini. Ketika memulai. Untuk API lainnya itu belum diimplementasikan pada screen, yang dimana API lainnya adalah update day schedule, dimana API ini akan mengganti hari dalam suatu schedule. Saya akan mengganti schedule yang ID-nya 1 menjadi 4. Nah, ini si ID-nya 1, si day-nya akan jadi 4. Kemudian di sini ada update exercise schedule, di mana endpoint ini akan mengganti suatu exercise di dalam schedule dan juga set dan repetisinya. Di sini misalnya saya akan mengganti di schedule ID 2 exercise 129, dimana si setnya itu menjadi 6, repetisinya menjadi 10. Nah, si set dan repetisinya berubah. Juga bisa mengganti si exercise-nya. Kita mencentangkan si new ID exercise-nya. Nah, bisa dilihat si ID exercise-nya itu ada di sini. Setnya 6, repetisinya 10, ID exercise-nya yang tadinya 130 menjadi 125. Kemudian ada delete satu exercise di dalam schedule. Jadi akan mendelete satu exercise di dalam jadwal. Misalnya di sini. Nah, di user ID ini saya memiliki 3 jadwal. Saya akan mendelete si exercise-nya yang ID-nya 125. Ketika dilakukan get ulang, di 125 ini tidak ada dan jadwalnya menjadi 2. Dan juga ada delete exercise in day and time. API ini akan mendelete satu schedule dalam satu hari dan juga tipenya. Nah, bisa dilihat si get schedule-nya ini menjadi kosong lagi atau si usernya itu tidak memiliki jadwal.
Saya Fauzan Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur, yaitu fitur autentikasi, di mana pada fitur autentikasi ini terdapat beberapa subfitur. Yang pertama ada fitur register yang membutuhkan request email. Ketika email sudah dikirimkan, maka backend akan memberi pesan OTP kepada email tersebut. Verifikasi dengan menggunakan OTP yang sudah dikirimkan dengan request email, OTP-nya, nama, dan juga password-nya. Pada tampilannya seperti ini. Lalu OTP akan dikirimkan melalui email. Selanjutnya ada fitur login ini membutuhkan request email dan juga password. Lalu selanjutnya ada fitur change password, di mana fitur change password ini membutuhkan request ID, password lama, dan juga password baru. Jika password lamanya salah, maka akan muncul error dan password tidak akan berubah. Jika password lamanya benar, maka password akan diubah dengan password yang baru. Lalu yang terakhir itu ada subfitur forget password. Nah, subfitur forget password ini berfungsi untuk kalau user lupa passwordnya dan ingin memulihkan akunnya kembali atau mengganti passwordnya. Pertama, membutuhkan request email. Lalu, sama seperti registrasi, email akan dikirimkan OTP kepada email yang diisi, dan juga user harus memverifikasi berdasarkan OTP-nya. Jika OTP salah, maka akan memberikan notif error dan password tidak akan berubah. Jika OTP benar, maka password akan diubah ke password yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur log, di mana fitur log ini berfungsi untuk menyimpan riwayat atau histori dari latihan yang sudah user lakukan. Fitur log ini membutuhkan request user ID, exercise ID, timestamp, di mana timestamp ini adalah waktu kapan user melakukan latihan atau exercise tersebut, lalu jumlah setnya dan jumlah repetisinya. Nah, fitur log ini akan dijalankan ketika user sudah melakukan exercise hariannya. Dan juga akan memberikan kondisi bahwa user tersebut sudah melakukan exercise, jadi tidak bisa melakukan exercise kembali. Nah, pada database-nya juga sudah tersimpan.
Saya Muhammad Fahri Hairiansyah ingin menjelaskan salah satu fitur yaitu list gerakan exercise. Jadi saya telah membuat API list gerakan exercise itu ada get, post, put, dan juga delete. Tapi yang diimplementasikan ke Kotlin-nya itu hanya get exercise-nya saja. Jadi di sini get exercise itu berfungsi untuk menampilkan semua list gerakan exercise yang telah dibuat oleh data dummy. Jadi misalnya, jadi kelihatan ada ID, ada name, terus tipenya apa, maskalnya apa, equipmentnya apa, lalu difficulty-nya apa, dan juga instruksinya. Dan juga ada image-nya juga. Jadi saat di Kotlin-nya itu akan muncul seperti ini. Ini adalah nama gerakannya, lalu gambarnya yang dimunculkan melalui URL ditambah image-nya bernama apa. Lalu saat diklik itu memunculkan detail-detailnya seperti tipenya apa, maskalnya apa, equipment-nya apa, difficulty-nya apa, dan juga instruksinya seperti apa. Lalu di sini saya juga menambahkan fitur untuk mencari nama exercise-nya berdasarkan nama. Jadi jika misalnya saya memasukkan nama dumbbell push up, jadi yang push up saja yang keluar. Lalu di sini saya juga menambahkan filter. Jadi filternya ini bisa dipilih berdasarkan tipenya apa, misalnya strength, terus maskalnya apa, maskalnya chest, equipmentnya body only, lalu difficulty-nya apa gitu, intermediate misalnya. Jadi yang muncul itu yang sesuai dengan filter yang kita pilih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.